Setelah itu, 20 Dewa Yan Luo tidak akan terbunuh di negeri itu. Apakah kau Luo Yan? Tanya pemimpin negeri mayat hidup. Negeri binatang buas dan negeri keabadian sedang bersatu. Bagus, jangan bicara omong kosong. Ayo, Luo Yan telah membunuh orang sampai-sampai ia kehilangan akal sehatnya. Ia terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan orang-orang ini. Karena kau begitu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Orang-orang yang dipimpin oleh negeri binatang buas memberikan minuman dingin, lalu mereka membunuh Luo Yan. Luo Yan memegang pedang kekacauan, dan kekuatan kekacauan di sekujur tubuhnya meledak dalam sekejap. Saat ia menghunus pedangnya, ia menebas ke arah orang-orang yang dipimpin oleh negeri binatang buas. Wajah orang-orang yang dipimpin oleh negeri binatang buas sedikit berubah. Kekuatan pedang kekacauan terlalu kuat, yang memberinya banyak tekanan. Ia segera mengorbankan tombak panjang. Tombak itu adalah senjata suci dengan kekuatan ilahi yang kuat. Kedua senjata itu bertabrakan, dan pedang kekacauan itu sangat tirani dan mengerikan, langsung membelah tombak itu. Bagaimana mungkin, orang-orang yang dipimpin oleh negeri binatang buas terkejut. Bunuh bersama, orang-orang yang dipimpin oleh mayat hidup merasakan bahaya dan meraung. 20 roh membunuh mereka bersama-sama, dan ada lebih dari 10 instrumen dari kedua klan. Luo Yan tampak sama, meraung, dunia ilahi kekacauan. Kekuatan kekacauan Luo Yan meletus dengan liar, membentuk medan yang sangat luas, dan gravitasi yang kuat mulai menekan. Orang-orang di negeri binatang buas dan negeri keabadian terkejut. Kemudian mereka melihat hembusan pedang seperti angin dan hujan. Setiap roh pedang sangat mengerikan. Orang-orang di negeri binatang buas dan negeri keabadian meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi hampir mustahil untuk melepaskan diri dari penindasan dunia ilahi kekacauan. Pedang kekacauan itu diayunkan berulang kali, membunuh orang-orang yang dipimpin oleh negeri binatang buas dan negeri keabadian. Untuk menangkap pencuri itu, raja harus ditangkap terlebih dahulu, dan kedua orang itu harus dibunuh terlebih dahulu. Orang-orang lainnya tidak akan takut. Meskipun artefak gelar itu kuat, di hadapan pedang kekacauan, yang merupakan artefak Suda Supreme, jaraknya terlalu jauh untuk menahan gempuran pedang kekacauan. Di bawah serangan ganda dari dunia dewa kekacauan dan laut pedang kekacauan, penduduk tanah binatang dan tanah mayat hidup mulai berteriak, dan sulit untuk menahan serangan sekuat itu. Api dan guntur. Setelah melihat situasi seperti itu, orang-orang yang dipimpin oleh klan mayat hidup benar-benar melampaui harapan mereka, jadi mereka langsung mengorbankan para pembunuh besar mereka. Di tengah gemuruh orang-orang yang dipimpin mayat hidup, kilatan api melesat ke arah Luo Yan. Kecepatannya sangat tinggi, dan kekuatannya jelas lebih tinggi daripada gelar biasa. Luo Yan mendengus dingin. Kekuatan kekacauan digunakan secara liar. Ia terus membelah diri ke arah api, dan ki pedang yang mengerikan membelah api. Api tiba-tiba meledak. Setelah cahaya api meledak, terjadilah api dan guntur pun menyambar Luo Yan. Tubuh Luo Yan bergerak cepat. Kekuatan alat pembunuh ini sungguh dahsyat. Setidaknya cahaya guntur itu adalah yang tak berani disentuh Luo Yan. Sekali terkena cahaya guntur, ia tak akan mati tanpa mengulitinya. Luo Yan, kau harus mati kali ini. Luo Yan mencibir, terserah kau saja. Dunia ini jauh lebih buruk untukmu. Kata Luo Yan, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari kehampaan, dan cahaya petir sama sekali tidak dapat menemukan sasarannya. Pemimpin klan mayat hidup itu mengubah raut wajahnya. Kemudian, ia tiba-tiba merasakan tulang belakangnya mendingin, dan seluruh tubuhnya bergerak. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang jatuh dan menerjang tempat ia berdiri di hadapannya. Namun, sebelum orang-orang yang dipimpin oleh klan mayat hidup itu sempat bernapas lega, sebilah pedang lain jatuh. Kali ini datang dengan sangat cepat. Pemimpin klan mayat hidup itu terkejut dan tubuhnya tak terelakkan. Separuh tubuhnya terpotong oleh sebilah pedang. Pemimpin klan mayat hidup itu menjerit dan kehilangan separuh tubuhnya. Ia ditakdirkan untuk mati. Bunuh dia. Ia meraung liar. Melihat pemandangan ini, para pemimpin bangsa di negeri binatang itu mengubah raut wajah mereka dan menikamkan tombak mereka. Boom! Ketika tombak itu bertabrakan dengan pedang kekacauan, tombak itu langsung hancur, tanpa ketegangan apapun. Kalian semua akan mati hari ini. Baru saja, aku membunuh semua klan darah ungu, klan iblis, dan klan pedang hijau, dan kalian tidak terkecuali. Luo Yan berkata dengan dingin. Ia berkata, sambil mengayunkan pedangnya ke arah pemimpin klan mayat hidup untuk membunuh. Para mayat hidup menggunakan bakat mereka untuk memperbaiki tubuh mereka dengan cepat. Mayat hidup memiliki bakat yang sangat kuat, yaitu, mereka menyembuhkan dengan cepat. Mereka disebut mayat hidup. Tentu saja, mereka tidak termasyhur. Selama ada jejak Yuan Shen, mereka dapat dibangkitkan, dan kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka dapat memiliki daging dan darah. Namun, dalam keadaan seperti itu, tidak ada banyak waktu untuk menyembuhkan mayat hidup. Tidak, para mayat hidup meraung ketakutan. Dalam situasinya saat ini, ia tidak dapat menghindari pukulan itu. Puff, tubuh para mayat hidup meledak, dan Dewa Yuan hancur total. Luo Yan berkata, mayat hidup juga akan mati. Wajah orang-orang yang dipimpin oleh negeri binatang buas menjadi sangat buruk rupa. Posisi ini telah melampaui imajinasi mereka. Bunuh, raungnya, dan sekarang mereka tidak punya jalan kembali, hanya berjuang keras.
Luoyan memegang pedang kekacauan, dan ia bisa datang dan pergi dengan bebas di alam ilahi yang kekacauan. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya, ia menjadi lautan pedang yang mengerikan. Berapa banyak dewa yang bisa menahan serangan laut pedang kekacauan di alam ilahi yang kekacauan? Ah, para mayat hidup menjerit dan jatuh dengan satu pedang. Baik tubuh maupun dewa hancur total. Ini tetaplah pembantaian, bahkan jika pihak lain memiliki artefak gelar, itu tidak dapat mengubah akhir mereka sendiri untuk dibunuh. Ketika situasinya buruk, pemimpin orang-orang di negeri binatang buas ingin melarikan diri, tetapi dalam kekacauan alam ilahi, tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Ayo, jangan pergi lagi, kata Luoyan dingin. Pedang kekacauan di tangannya membunuh semua musuh. Suku-suku ini pernah terlibat dalam perang melawan klan Chaos, jadi hanya dengan darah mereka dapat membayar hutang darah tahun itu. Tak seorang pun bisa lolos. Dalam kepanikan, menyaksikan orang-orang mati satu persatu, yang lain ketakutan, dan mereka semua tak terhindarkan dari nasib terbunuh. 20 dewa spiritual, lebih dari 10 instrumen suci, semuanya terbunuh dan hancur. Perang ini bahkan lebih mengejutkan. Kekuatan teror dapat dirasakan dari pecahan artefak gelar yang diambil beberapa orang. Dari mana orang-orang ini berasal, teror seperti itu? Potongan-potongan ini lebih kuat dari artefak kita. Seruan kekacauan di alam semesta. Mata Luoyan berkilat membunuh, ia terus menunggu di sini. Setelah orang-orang Lei keluar dari Lei Qi, mereka juga mendengar keberadaan daftar Dewa Angin, dan mereka langsung menuju ke dunia cahaya. Kecepatan mereka sangat cepat, bagaikan kilat. Sepanjang jalan, guntur bergemuruh, dan banyak tempat yang mereka tuju langsung meledak. Banyak orang ketakutan, tidak tahu apa-apa ini. Suku Lei selalu mendominasi, dengan kemampuan mereka sendiri mengendalikan guntur langit, jadi jangan remehkan banyak orang. Mereka sombong, jadi mereka begitu yakin bisa mendapatkan daftar dewa. Di tempat klan Lei datang ke Luoyan, mereka disambut oleh lautan pedang kekacauan. Luoyan tidak berbasa-basi, jadi dia langsung pergi. Suku Lei tidak memiliki pertahanan, lautan pedang kekacauan tiba-tiba muncul, membuat mereka semua panik. Ah, tubuh suku Lei yang berkekuatan lebih rendah langsung tertusuk oleh lautan pedang kekacauan, dan kemudian terkoyak oleh pedang Qi. Hanya sekali tatap muka, 5 dari 18 anggota klan Lei tewas, dan 4 lainnya luka-luka, dengan lebih dari separuh korban jiwa. Sialan, orang-orang yang dipimpin klan Lei meraung dan bergemuruh di sekujur tubuhnya. Segala macam guntur menimpa Luoyan. Tubuh Luoyan dengan cepat menghindar, ia bergerak sangat cepat, dan setelah setiap gerakan, ia pasti akan menang. Jika kau melakukannya, kau tidak akan pernah gagal. Ah, satu lagi klan Lei terbunuh, dan anggota klan Lei lainnya juga menyerang dengan cepat. Guntur berjatuhan satu demi satu, yang sangat padat, dan tidak memberi Luoyan kesempatan sedikitpun. Tapi ini dunia Luoyan. Ia dapat dengan mudah mengendalikan ruang dan waktu dunia. Tubuhnya bergerak, aneh, guntur langit tidak dapat memotongnya sama sekali. Klan Lei adalah pemimpin klan yang menggertakkan gigi, menyerang dengan gila-gilaan. Ia tidak percaya bahwa kecepatan guntur mereka bahkan tidak lebih cepat dari kecepatan manusia. Faktanya kejam, Tian Lei masih tidak melukai Luoyan. Sebaliknya, di bawah serangan tersebut, Luoyan juga membunuh beberapa orang. Kini hanya tersisa 4 orang di keluarga Lei. Orang-orang Lei tidak menyangka semuanya akan berakhir begitu cepat. Ketika kau membunuh klan Chaosku, seharusnya kau memikirkan akhir dari pembunuhan hari ini. Tubuh Luoyan muncul di hadapan orang-orang yang dipimpin oleh keluarga Lei. Kata-katanya sangat dingin, dan ia pun ditebas dengan pedang. Pemimpin klan Lei tak mampu menghindar, dan tubuhnya terbelah dua. Tak satu pun dari orang-orang Lei yang tersisa. Mereka semua terbunuh. Seluruh dunia cahaya menjadi sunyi dan tubuh Luoyan menghilang. Namun, semua orang yang datang ke dunia chaos di alam semesta terbunuh, dan tak seorang pun luput. Tidak mudah bagi Luoyan untuk memberitahu kelompok-kelompok itu bahwa mereka ingin merebut daftar dewa di wilayahnya. Namun, Luoyan juga tahu bahwa tempat ini pada akhirnya akan dihancurkan, jadi ia harus segera menyusun rencana. Luoyan datang ke kolam chaos. Ye Chen berbaring di kolam chaos untuk berlatih. Melihat Luoyan datang, dia berkata, "Tuan, apa yang bisa saya bantu?" Sekarang orang-orang dari dunia kekacauan datang ke sini terlalu sering, semuanya demi Tuan. Cepat atau lambat, mereka akan menghancurkan tempat ini, jadi saya ingin pergi ke dunia kekacauan terlebih dahulu untuk membingungkan mereka, kata Yan Luo. Terlalu berbahaya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku harus pergi. Aku akan mengacaukan audiovisual mereka agar mereka tidak datang ke dunia kekacauan, dan orang-orang di sini bisa selamat," kata Yan Luo. "Meskipun aku belum pernah ke dunia kekacauan, aku tahu ada dewa gelar yang nyata di dunia kekacauan, dan ada dewa gelar kuno. Mereka sangat kuat, mereka pasti akan membayar harga berapapun untuk daftar dewa itu," kata Ye Chen. Luoyan berkata, "Aku punya tujuan lain untuk pergi ke dunia kekacauan, yaitu untuk mencari tahu keberadaan bagian lain dari daftar penyegel dewa. Aku akrab dengan dunia kekacauan, jadi jangan khawatirkan aku. Meskipun aku bukan lawan dewa gelar, dunia kekacauan begitu besar sehingga jika aku bersembunyi, mereka tidak akan mudah menemukanku." Melihat tekad Luoyan, Ye Chen tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya lagi,
jadi dia berkata, hati-hati. Ketika aku mencapai lantai 9 dewa, aku akan pergi ke dunia kekacauan untuk menemukanmu. Bagus. Luoyan mengangguk, lalu menyerahkan pedang kekacauan kepada Ye Chen. Pedang kekacauan ini akan digunakan untuk balas dendam di masa depan. Hanya darah kekacauan murni dari Tuan Muda yang dapat mengaktifkan pedang kekacauan. Pedang kekacauan, simpan saja dulu. Aku tidak membutuhkannya sekarang. Ye Chen menolak. Luoyan berkata, ketika Tuan Muda tiba di dunia kekacauan, aku akan mengembalikan pedang kekacauan kepada Tuan Muda. Ye Chen mengangguk dan berkata, hati-hati. Luoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu melompat ke dalam kolam kekacauan. Ye Chen mengorbankan daftar Dewa Angin, dan Luoyan memasuki dasar kolam kekacauan dengan pecahan daftar Dewa Angin. Dengan perlindungan Feng Shenbang, Luoyan berhasil masuk jauh ke dalam kolam kekacauan. Ia melewati kolam kekacauan yang dipenuhi atmosfer kekacauan, dan tiba di benua kekacauan. Kemudian, Luoyan melemparkan daftar Dewa Angin ke dalam kolam kekacauan dan membiarkan daftar Dewa Angin kembali dengan sendirinya. Tanah kekacauan, aku kembali. Luoyan melihat sekeliling dan berkata dengan penuh emosi. Sejak meninggalkan benua kekacauan, ia belum kembali. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia benar-benar tidak ingat berapa lama. Ini adalah area terlarang di benua Chaos, dan juga area terlarang keluarga Chaos pada tahun-tahun itu. Hanya anggota inti keluarga Chaos yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Tempat ini disegel oleh klan Chaos sebelum klan Chaos dihancurkan. Sejauh ini, tidak ada ras lain yang masuk. Kolam Chaos ini adalah tempat klan Chaos membaptis generasi muda. Ini adalah tempat paling suci dan penting dari klan Chaos. Ini adalah akar dari keluarga Chaos. Luoyan merasa sedikit terhibur ketika dia melihat bahwa tempat ini masih utuh. Itu adalah tempat yang sangat misterius dan suci bagi anggota klan Chaos seperti dia. Meskipun bukan anggota inti klan Chaos, ia hanyalah pengawal di samping ketua klan Chaos. Namun, ia memiliki kesempatan untuk mengikuti ketua klan Chaos ke dalam hal ini. Menurutnya, ini merupakan kehormatan besar. Luoyan berjalan keluar dari area terlarang kolam Chaos, lalu menatap keluarga Chaos. Seluruh keluarga Chaos masih dipenuhi reruntuhan istana dan reruntuhan kuno, yang membuatnya tampak sangat muram. Sesekali ada orang yang lewat, seolah mencari sesuatu. Setahu kami, wilayah Yanluo telah sepenuhnya dikuasai oleh Chaos, dan beberapa ras lain juga telah dikuasai oleh Chaos di sini. Kalian, di masa depan, semuanya akan mati di bawah pedang Chaos. Aku ingin kalian membayar harganya, hutang darah dan tebusan darah. Mata Luoyan berbinar-binar dengan niat membunuh yang kuat. Saat itu, ia melihat beberapa orang dari klan malaikat melewati reruntuhan klan Chaos. Luoyan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi niat membunuhnya terpancar di matanya. Ia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Mereka adalah dua anggota klan malaikat di alam dewa. Ketika mereka menghadapi serangan Luoyan, mereka tak punya pilihan selain melarikan diri. Puff, satu pedang membunuh satu klan malaikat. Wajah anggota klan malaikat lainnya berubah drastis dan mereka pun melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, di bawah tekanan kuat Luoyan, klan malaikat itu tak bisa bergerak sama sekali. Siapa kau? Tanya para malaikat ketakutan. Akulah yang kau cari siang dan malam. Luoyan melangkah selangkah demi selangkah, kata-katanya dingin. Kaulah yang mengambil daftar para dewa. Klan malaikat itu tercengang. Ya, ini aku. Aku kembali. Luoyan menyeringai muram. Umat manusia klan malaikat, sekarang seluruh dunia kekacauan sedang mencarimu. Kau akan mati. Benarkah? Kalau begitu biarkan mereka datang padaku. Mata Luoyan memerah, lalu ia menebas tubuh klan malaikat itu. Pedang itu tepat sasaran. Pedang itu tidak mengenai dewa klan malaikat, tetapi menghancurkannya. Dewa klan malaikat itu tersembunyi. Luoyan pura-pura tidak tahu, jadi ia bergegas pergi. Aku akan kembali dan melapor. Hari itu, ketika orang-orang melihat Luoyan pergi, mereka langsung lari. Mulut Luoyan dipenuhi cibiran, ia ingin memberitahu orang lain bahwa ia telah kembali ke Chaos. Kemudian, Luoyan menemukan banyak ras lain di klan Chaos, yang juga memberitahu ras-ras itu bahwa mereka telah kembali. Ketika Luoyan keluar dari klan Chaos, ia mendapati bahwa pendudukan seluruh benua Chaos bahkan lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Ras-ras lain dapat terlihat di mana-mana, dan orang-orang yang tinggal di benua Chaos telah menjadi kuli, menggali batu-batu Chaos. Ayo, kau mau mati. Bang, cambuk merah menyala melecut penduduk asli negeri kuli yang kacau itu. Orang-orang aborigin itu memiliki banyak bekas luka di tubuh mereka. Mereka compang camping dan sangat kurus. Mereka semua kelelahan dan tak berdaya, sehingga mereka harus diremas. Ayu, ada apa denganmu? Ayu, bangun. Beberapa orang jatuh ke tanah dan menarik banyak orang untuk menonton. Seorang anggota suku Shenhuo datang membawa cambuk merah tua dan langsung mencambuk mereka ke arah penonton. Apa yang kalian lihat? Ayo bekerja sekarang. Orang-orang suku Shenhuo berkata dengan dingin, bukankah ada orang mati? Apa kalian tidak melihat orang mati? Percaya atau tidak, aku telah membuat kalian semua mati. Orang-orang itu langsung bubar setelah dicambuk. Bawa orang mati itu keluar dan lemparkan ke anjing itu. Orang-orang suku Shenhuo berkata dengan dingin.
Kalian tukang jagal, seharusnya kalian memotong ribuan potong. Pemuda yang berdiri di samping mayat Ayu meraung. Kalian pikir kalian ingin mati? Orang-orang suku Shenhuo murka dan mencambuk mereka dengan cambuk. Namun, ketika cambuk itu baru saja melayang di udara, sebuah cahaya pedang menyambar, dan tubuh para Shenhuo tiba-tiba menegang, lalu kepala mereka tertunduk dan darah mengucur dari leher mereka. Semua orang yang hadir ketakutan, dan bahkan para Shenhuo dari klan Shenhuo pun semakin terkejut. Orang-orang di Chaos Land terkejut, lalu mereka gembira. Mereka semua berteriak, mati saja. Siapa pelakunya? Seorang Shenhuo murka. Akulah pelakunya. Luoyan muncul di hadapan para Shenhuo, matanya dipenuhi niat membunuh dan seluruh tubuhnya sangat kuat. Semua Shenhuo di sini hanyalah para pengawas. Yang paling kuat adalah tingkat ke-9 dari alam dewa. Selain itu, ada penanggung jawab utama area pertambangan di sini, yang merupakan anggota dari 3 tingkatan alam dewa dan roh. Hanya saja penanggung jawab utama tidak ada di sini sekarang. Hanya para pengawas inilah yang ada di sini untuk mengawasi. Napas Luoyan terlalu kuat untuk ditanggung para dewa. Lututnya menekuk dan berkeringat. Siapa kau? Tanya seorang anggota klan Shenhuo di lantai 9 para dewa. Bukankah kalian semua ras sedang mencariku? Kata Luoyan dingin. Kau Luoyan. Para anggota klan Shenhuo terkejut. Tebakanmu benar, jadi kau pantas diberi hadiah. Luoyan berkata, sambil mengayunkan pedangnya, ia membelah klan Shenhuo menjadi 2 bagian. Kemudian, anggota klan Shenhuo lainnya berkeringat dingin. Setelah merasakan niat membunuh Luoyan, mereka semua gemetar dan putus asa. Orang-orang di benua Chaos, kesempatan kalian untuk berbalik sudah dekat. Lakukan kepada mereka apa yang mereka lakukan kepadamu. Luoyan tidak membunuh anggota klan Shenhuo itu dengan tergesa-gesa. Dia ingin membiarkan orang-orang di benua yang kacau itu bertarung untuk membangkitkan semangat juang mereka. Orang-orang yang riuh segera mengambil cambuk panjang, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang klan Shenhuo. Coba cambuknya juga. Pria itu menggertakkan giginya. Melihat tangan seseorang, orang-orang lainnya mulai melakukannya secara berurutan. Beberapa menggunakan biji untuk menghancurkan, dan beberapa harus menggunakan alat tambang untuk mengayunkan dan memotong. Orang-orang klan Shenhuo sangat marah. Mereka biasanya dianggap sebagai budak anjing. Sekarang mereka menindas mereka. Namun, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka hanya bisa menanggung penghinaan seperti itu. Bunuh mereka. Aku akan memotong-motong mereka. Menantu perempuanku hancur oleh mereka. Ketika dia meninggal, dia dilemparkan untuk memberi makan anjing. Aku ingin makan daging mereka, darah mereka, dan otot-otot mereka. Aku hampir dibunuh oleh mereka terakhir kali. Aku ingin mereka merasakan mati. Semua orang melampiaskan amarah mereka. Mereka telah ditindas dan ditindas selama bertahun-tahun. Mereka sudah muak. Orang-orang Shenhuo itu adalah balas dendam yang gila-gilaan oleh orang-orang di benua yang kacau ini, dan beberapa kepala orang dihancurkan. Hanya sesaat, tubuh orang-orang Shenhuo itu telah dicincang, dan yang mati tidak bisa mati lagi. Hanya dengan cara ini kita bisa melampiaskan amarah kita. Luoyan berkata, orang-orang di benua yang kacau, aku Luoyan, pengawal dekat kepala klan yang kacau. Aku kembali hari ini. Di masa depan, kita pasti akan dapat bangkit kembali, membangkitkan kembali prestise benua yang kacau, dan membuat ras lain gemetar. Petik 2. Kami ingin balas dendam, kata beberapa orang. Kami ingin balas dendam. Melihat kekacauan harapan, penduduk daratan bersemangat. Kau akan membalas dendam, tuan kecil kami, tubuh terkuat, tubuh surgawi yang kacau telah kembali, yang akan membuat semua ras takut dan gemetar, kata Luoyan lantang. Tubuh kacau terkuat telah kembali, dan akhirnya kita bisa membalas dendam. Orang-orang di benua Chaos telah diperbudak terlalu lama. Selama bertahun-tahun, mereka selalu menantikan hari pergantian. Ini sudah tak terhitung tahun. Banyak orang telah meninggal, dan mereka yang selamat dari era itu sudah terlalu tua untuk hidup. Mereka akan segera kehabisan nyawa. Dan generasi demi generasi perubahan terus-menerus menceritakan kepada generasi mendatang, asal mula segala sesuatu. Oleh karena itu, berapapun tahun telah berlalu, mereka selalu mengingat, menunggu hari pembebasan sepenuhnya. Karena benda-benda langit yang kacau, fisik terkuat pada akhirnya akan kembali. Leluhur, kita akan menunggu hari itu tiba. Apakah kalian melihatnya di surga? Kita, klan Chaos, akhirnya bisa bebas, akhirnya tidak perlu diperbudak. Aku ingin membunuh bajingan-bajingan itu, aku ingin membalas dendam. Semua orang di benua Chaos bersemangat dan meraung. Melihat orang-orang ini, Luoyan merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Mereka telah diperbudak dari generasi ke generasi, dan nasib mereka menyedihkan, yang di luar imajinasinya. Hal ini juga menginspirasinya untuk melawan mereka yang mengepung dan menghancurkan benua Chaos. Ia bersumpah dalam hati bahwa ia hanya akan melakukan satu hal dalam hidupnya, membunuh musuh. Untuk mencari keadilan bagi seluruh penduduk benua Chaos. Luoyan melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, semuanya, harap diam dan dengarkan aku. Meskipun benda langit Chaos akan kembali, mereka membutuhkan proses pertumbuhan, dan laju pertumbuhan benda langit Chaos sangat cepat. Aku percaya bahwa dalam waktu dekat, kita akan dapat merebut kembali benua Chaos, dan kemudian menyerang semua musuh. Selama masih ada harapan, kami bersedia menunggu. Setelah bertahun-tahun,
kami tak peduli menunggu sedetik pun, teriak seseorang. Ya, kami bersedia menunggu. Kemudian seseorang setuju, dan matanya berbinar penuh harapan. Menatap mata orang-orang ini, Luoyan memantapkan hatinya dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu, aku akan menggunakan hidupku untuk mempertahankan martabat tanah kekacauan kami dan merebut kembali tanah kami. Luoyan berteriak lantang dan penuh kuasa. Kalian tidak bisa terus tinggal di tanah kekacauan sekarang, atau ketika orang-orang Shenhuo kembali, mereka tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Aku akan memindahkan kalian ke tempat yang aman untuk tinggal sementara, lanjutnya. Kami semua siap membantu kalian. Seseorang berkata, Luoyan mengangguk, lalu melambaikan tangan, semua orang di sini disingkirkan, dan segera ditinggalkan. Ada banyak tempat di benua kekacauan yang ditempati oleh ras lain. Banyak penduduk asli benua kekacauan juga diperbudak. Luoyan harus menyelamatkan mereka semua. Luoyan tiba di sebuah tambang yang dihuni oleh orang-orang Lei. Tambang itu sangat besar, setidaknya ada ribuan orang yang diperbudak. Semua orang bekerja keras di bawah pengawasan ketat. Jika kurang istirahat, ia akan dicambuk tanpa ampun. Sungguh tragis. Melihat ini, Luoyan dipenuhi kebencian. Ia tak tahan melihat pemandangan seperti itu di depan matanya sendiri, langsung menyerangnya. Luoyan memegang pedang kekacauan dan membunuhnya dengan pedangnya. Di bawah pedang kekacauan, 9 lapisan roh dan dewa terbelah menjadi 2, belum lagi orang-orang di bawahnya. Ada serangan diam-diam di tambang. Teriak orang-orang Lei. Semua orang Lei yang menjaga tambang bergegas keluar dan membunuh Luoyan. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Di bawah pedang kekacauan, semuanya terbelah 2. Siapa yang berani membuat masalah di tambang Lei kita? Seorang dewa roh dari 8 lapisan orang Lei bergegas keluar dengan marah. Ambil nyawamu. Luoyan tak mau bicara omong kosong, jadi ia membunuhnya dengan pedangnya. Suku Narei merasakan aura kematian, dan mereka terkejut serta ingin menghindar. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tak berdaya menghindar di bawah momentum seperti itu. Puff, pedang ini langsung membelahnya menjadi 2. Tambang ini juga dijaga oleh dewa roh tingkat 8. Suku Lei melihat manajer terkuat juga tewas, panik, dan mulai berhamburan melarikan diri. Luoyan sama sekali tak ingin melepaskan siapapun. Ia hanya mengayunkan pedangnya dan membunuh semua suku Yao Lei. Tak ada yang selamat. Akhirnya, Luoyan pergi bersama sekelompok orang dari benua Chaos dan terus menyelamatkan lebih banyak orang. Luoyan membunuh semua suku yang menduduki tambang di benua Chaos, lalu meninggalkan tanah Chaos dengan puluhan ribu orang yang diselamatkan. Hanya tersisa satu jalur, kekacauan telah kembali, goyangkan dirimu. Ketika suku-suku yang mendirikan tambang di tanah Chaos mengirim orang untuk memeriksa situasi, mereka terkejut melihat jalur ini, dan kemudian badai dengan cepat menyapu dunia Chaos. Apakah kekacauan akan kembali? Setelah bertahun-tahun, akankah akhirnya muncul? Dia kembali tepat waktu, dan daftar dewa masih di tangannya. Jika dia berani muncul kali ini, dia harus dihancurkan sepenuhnya. Meskipun benda-benda langit yang kacau itu kuat, mereka tidak berkembang dan tidak memiliki kesuksesan besar. Mereka pada akhirnya akan dicekik. Seluruh dunia yang kacau membicarakan hal ini, dan banyak orang juga mencari keberadaan benda-benda langit yang kacau. Setelah benda langit yang kacau ditemukan, itu sama saja dengan menemukan Feng Shenbang. Oleh karena itu, seluruh 6 alam menjadi bergejolak karena ilusi yang diciptakan oleh Luoyan. Benua 9 bintang. Benua ini jarang penduduknya, banyak tempat yang liar, kondisi iklimnya sulit, banyak tempat yang tandus, dan tidak ada sumber daya yang dapat bertahan hidup. Luoyan datang ke benua seperti itu, lalu membebaskan puluhan ribu orang yang telah diselamatkan untuk tinggal sementara di tempat yang hampir tidak dapat mereka tinggali. Luoyan tiba di daerah paling makmur dengan sumber daya kehidupan yang melimpah di daratan utama. Ia memasuki kota yang sangat besar, keluar dari sebuah kastil mewah di kota besar ini, lalu berdiri di pintu dan berkata kepada para penjaga di kedua sisi pintu, "Saya ingin bertemu dengan kepala suku Anda." "Siapakah Anda?" tanya seorang penjaga. "Berikan ini kepada kepala suku Anda, dan dia akan mengerti setelah membacanya." Luoyan berkata sambil memberikan sebuah token perak kepada penjaga. Penjaga itu ragu sejenak, tetapi kemudian memasuki kastil. Di ruang belajar yang luas dan mewah di kastil, seorang pria parubaya sedang sibuk menulis sesuatu. Penjaga itu masuk dan berkata, "Kepala suku, seseorang di luar pintu berkata ingin bertemu dengan Anda, dan meminta saya untuk memberikan ini. Dia bilang Anda akan mengerti setelah membacanya." Penjaga itu memberikan token itu kepada pria parubaya itu. Ketika pria parubaya itu melihat token itu, tubuhnya tiba-tiba gemetar, lalu langsung bertanya, "Apakah dia ada di luar pintu sekarang?" "Tunggu saja di luar pintu," kata penjaga itu. Pria parubaya itu segera keluar. Penjaga itu melihat pria parubaya itu begitu terburu-buru sehingga ia tampak seperti bukan kepala suku yang dikenalnya. Pria parubaya itu datang ke pintu. Setelah melihat Luoyan, matanya melotot lagi dan berkata, "Masuk dan bicara." Pria parubaya itu menarik Luoyan ke dalam, lalu berkata kepada penjaga, "Saya tidak melihat siapapun hari ini. Apakah Anda mengerti?" "Baik, kepala suku." Kedua penjaga itu mengangguk. Pria parubaya itu membawa Luoyan ke ruang kerjanya,
lalu menutup pintu dan jendela, dan memberitahu semua orang untuk tidak mengganggunya. Saudara Luo, jika Anda masih hidup, kata pria parubaya itu dengan penuh semangat. Bagaimana aku bisa mati? Kata Luoyan sambil tersenyum. Sekarang dikabarkan bahwa benda-benda langit yang kacau telah kembali. Benarkah itu? Tanya pria parubaya itu penasaran. Dengan senyum misterius, Luoyan berkata, bagaimana menurutmu? Setelah mendengar itu, pria parubaya itu berpikir sejenak dan berkata, Saudara Luo, jangan menjual tipuanmu. Ada apa? Tidak baik bagimu untuk bicara terlalu banyak sekarang. Aku butuh bantuanmu sekarang. Kali ini kita kembali, aku yakin kau juga mengerti tujuan kita, yaitu balas dendam. Petik 2. Namun, kita lemah sekarang, jadi aku berharap mendapatkan bantuan dari saudara Wan, kata Luo. Pria parubaya itu berkata, ras-ras yang menghancurkan benua keos semuanya adalah ras super di dunia keos. Berapa banyak peluang kita untuk menang? Selama benda langit yang kacau bisa diraih, apapun rasnya, mereka akan hancur. Luoyan berkata dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah melindungi benda langit yang kacau, agar kita memiliki peluang menang terbesar. Pria parubaya itu tenggelam dalam pikirannya. Jika ia memilih untuk membantu Luoyan, ia harus melawan banyak ras kuat. Dengan kekuatannya di benua 9 bintang, tak satu pun dari mereka akan mampu menghancurkannya dengan satu jari. Namun, jika Luoyan benar-benar menang, itu akan didukung oleh benda langit yang kacau, dan benua mereka pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Ini adalah pertaruhan. Jika menang, ia akan memenangkan segalanya. Jika kalah, ia akan kehilangan seluruh benua 9 bintang. Pria parubaya itu sangat rumit. Luoyan juga tahu bahwa tidak mudah untuk mengambil keputusan cepat dalam hal seperti itu. Oleh karena itu, ia berkata, Saudara Wan, pikirkanlah baik-baik, dan aku tidak akan memaksanya. Sekalipun Saudara Wan tidak bersedia membantu kita, aku yakin Saudara Wan tidak akan pernah mengkhianati kita. Kita tetap saudara yang baik. Pria parubaya itu mendengar ucapan itu, tetapi masih belum mengambil keputusan, lagi pula, ini terlalu banyak. Biarkan aku memikirkannya. Pria parubaya itu menghela napas. Baiklah, aku akan menunggu Saudara Wan sehari, kata Yan Luo. Pria parubaya itu berkata, maaf, Saudara Luo. Aku bisa mengerti. Luo Yan tidak mengeluh. Pria parubaya itu sangat bersyukur sehingga ia berkata, Saudara Luo, mari kita tinggal di sini hari ini. Aku akan meminta orang menyiapkan makanan dan anggur. Jika kita tidak mabuk, kita tidak akan kembali. Luo Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kau bisa tega minum tanpa balas dendam? Lagi pula, aku harus selalu berpikir jernih, kalau tidak, semuanya akan hancur total. Aku sangat merindukan saat-saat ketika aku minum dan mengobrol dengan kakak Luo. Pria parubaya itu menghela napas. Luo Yan berkata, hari itu akan datang lagi. Saat kita menang, kita akan meminumnya selama 3 hari 3 malam. Setelah berbincang sebentar dengan Wan Xing, Luo Yan meninggalkan Wan Jia. Wan Xing masih berpikir di ruang kerjanya, mempertimbangkan untung ruginya. Chaos Group dulunya adalah Raja Chaos, dan memiliki konstitusi terkuat di dunia Chaos. Kelahiran Chaos Celestials menandakan datangnya era yang hebat, dan badai sedang melanda. Jika benua 9 bintang berada di pihak yang salah, mereka mungkin tidak akan mendapat tempat di benua Chaos, jadi Wan Xing harus mempertimbangkannya dengan matang. Sekarang Chaos Group telah musnah, dan hanya sedikit orang yang tersisa. Meskipun Chaos Celestials masih ada, sulit untuk mengatakan apakah Chaos Celestials pada akhirnya dapat mengalahkan ras kuat lainnya. Wan Xing juga khawatir, ia dan Luo Yan telah berteman dekat selama bertahun-tahun. Saat itu, mereka juga mendapat banyak bantuan dari benua Chaos. Sekarang Luo Yan datang kepadanya. Jika ia tidak berjanji pada Luo Yan, ia akan berhati dingin. Setelah meninggalkan Wan Jia, Luo Yan kembali ke tempat para penduduk benua Chaos dimukimkan kembali. Dia berpesan agar mereka lebih berhati-hati, dan dia harus pergi ke tempat lain untuk berbisnis. Akhirnya, Luo Yan meninggalkan benua 9 bintang. Sekarang dia perlu merebut kembali beberapa benua yang dulunya memiliki hubungan baik dengan klan Chaos. Dia perlu membuka jalan bagi kepulangan Ye Chen. Begitu dia melakukan serangan balik di masa depan, dia akan memiliki kekuatan yang cukup. Tentu saja, ada risiko dalam hal ini. Jika daratan tidak bersedia atau mengatakan kepadatannya secara langsung, Luo Yan kemungkinan akan jatuh ke dalam krisis besar. Luo Yan tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mencoba dengan risiko seperti itu. Kekacauan di alam semesta. Ye Chen terus berlatih di kolam kekacauan. Dia telah mencapai tingkat ke-9 dewa, dan sekarang dia mencoba menerobos ke alam roh dan dewa. Dia tahu bahwa Luo Yan akan menghadapi banyak bahaya ketika dia pergi ke alam kekacauan di alam semesta sendirian, jadi dia tidak bisa terus menunggu di sini. Dia harus membantu Luo Yan. Selain itu, dia juga ingin pergi ke alam kekacauan, untuk melihat di mana dia dilahirkan, untuk memahami segala sesuatu di alam kekacauan. Sekarang Ye Chen hanya selangkah lagi dari alam spiritual, yang pasti akan menjadi terobosan tersulit. Oleh karena itu, Ye Chen telah bekerja keras siang dan malam, dan ia telah memasuki kedalaman kolam kekacauan secara langsung dengan mengandalkan kekuatannya sendiri.
Ia berada di bawah tekanan besar kolam kekacauan, terus-menerus menyerap kekuatan kekacauan. Setiap kali ia sedikit meningkat, ia melangkah lebih dalam, dan terus-menerus memeras dirinya untuk memanfaatkan potensinya. Bagaimana cara mengolah benda langit yang kacau? Ye Chen memikirkan masalah seperti itu dalam benaknya. Saat ini, ia tidak tahu bagaimana memaksimalkan kecepatan kultivasi benda langit yang kacau. Benda langit keos, yang disebut sebagai konstitusi terkuat di dunia keos, pasti memiliki keunggulan uniknya sendiri. Namun, Ye Chen belum mempelajari keunggulan ini dan tidak tahu bagaimana menunjukkan keunggulan fisik terkuat dari benda langit keos. Setelah berlatih selama beberapa waktu, Ye Chen keluar dari kolam keos, lalu tiba di dunia cahaya. Ia memanggil Lei Bao dan Yu Mingye dan bertanya tentang kondisi spesifik benda langit keos. Alasan mengapa benda langit keos menjadi benda terkuat di dunia keos adalah karena ia merupakan wadah keos yang sangat besar, yang dapat membawa ki keos yang tak terbatas, kata Dark Knight. Membawa roh keos yang tak terbatas. Feng Jingyu mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Dark Knight berkata, aku berbicara tentang benda langit keos setelah Dacheng. Begitu benda langit keos menjadi sangat mengerikan, mereka dapat menyerap gas keos yang tak terbatas, dan bahkan lebih mengerikan lagi dapat mengendalikan dunia keos. Betapa mengerikannya ini, ada banyak konstitusi yang kuat di dunia kekacauan. Setelah selesai, mereka juga sangat mengerikan. Namun, hampir tidak ada konstitusi yang dapat menandingi benda langit yang kacau. Jadi mengapa kemunculan benda langit yang kacau menimbulkan sensasi yang luar biasa? Tanya Rebecca, di dunia kekacauan, ki kekacauan adalah yang paling berharga, dan apa yang disebut wadah kekacauan secara alami dapat menyapu dunia, kata Long Ye. Atau apa keuntungan dari kekacauan? Tanya Ye Chen. Kekuatan pertahanan dan serangan benda langit yang kacau tak tertandingi di dunia, dan kecepatan kultivasinya juga sangat mengerikan, kata Long Ye. Seberapa mengerikan kecepatan kultivasinya? Tanya Ye Chen. Konon, jika benda langit yang kacau diaktifkan sepenuhnya, kultivasinya akan membutuhkan waktu lama dan berkembang pesat. Inilah sebabnya, setelah melihat kelahiran benda langit yang kacau, begitu banyak ras harus menghancurkannya. Begitu ruang untuk pertumbuhan benda langit yang kacau diberikan, mereka tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Kata Rai, aktif sepenuhnya. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, bagaimana cara menghitung aktivasi lengkap? Kita tidak tahu itu. Lagi pula, kita belum mengalami zaman benda langit yang kacau, kata malam yang gelap. Ye Chen sedikit kecewa setelah mendengar kata-kata itu, tetapi itu juga merupakan keuntungan. Setidaknya dia tahu beberapa informasi spesifik tentang benda langit yang kacau. Kembali ke kolam kekacauan, dia mulai memikirkan cara mengaktifkan benda langit yang kacau. Tidak, jika kau ingin tahu ini, kau masih harus pergi ke dunia kekacauan. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menerobos ke sini dengan membangun mobil secara tertutup. Setelah berpikir lama, Feng Jingyu akhirnya membuat keputusan. Dia meninggalkan kolam kekacauan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Piaoyue dan yang lainnya. Dia mungkin tidak tahu kapan dia akan bisa kembali, dan kepergiannya juga merupakan waktu teraman bagi Chaos Universe. Liu Piaoyue menatap Ye Chen dengan penuh kasih sayang dan khawatir tentang kepergian Ye Chen kali ini, tetapi dia tahu bahwa inilah jalan yang harus ditempuh Ye Chen. Yang ingin dia lakukan bukanlah menjadi batu sandungan bagi Ye Chen, tetapi menjadi pendorong dalam perjalanan menuju Ye Chen yang kuat. Ye Chen kembali ke Chaos Pool dengan beberapa tawanan seperti Dark Knight, dan kemudian mengorbankan Feng Shenbang ke kedalaman Chaos Pool. Setelah waktu yang lama, Feng Jingyu akhirnya muncul di ujung lain Chaos Pool, yang merupakan area terlarang di benua Chaos. Ye Chen meletakkan daftar dewa, lalu melihat semua yang ada di depannya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini keluarga Chaos? Ye Chen berjalan keluar dari area terlarang, dan kemudian melihat reruntuhan di mana-mana. Tiba-tiba, dia marah dengan sedikit kesedihan di hatinya. Dari reruntuhan ini, kita bisa melihat betapa dahsyat dan gemilangnya Chaos dulu, dan kini hanya reruntuhan ini yang tersisa. Kesedihan Ye Chen berangsur-angsur berubah menjadi amarah, lalu ia melihat sesosok di kejauhan terus berlalu. Ia segera waspada dan mulai berhati-hati. Ia hanyalah kekuatan dari 9 lapisan dewa. Setelah datang ke sini, ia harus sangat berhati-hati. Jika tidak, ia akan jatuh ke dalam krisis besar. Ye Chen mulai meraba-raba ke depan, dan sesekali terlihat beberapa sosok di reruntuhan. Ikan-ikan dari keluarga Chaos telah muncul, kali ini biarkan keluarga Chaos mati. Konyol sekali mereka ingin berbalik bahkan jika mereka gagal. Bagaimana jika benda-benda langit Chaos kembali? Benda-benda langit Chaos yang tak berdaya juga hanyalah sampah di hadapan kekuatan absolut. Dua orang Lei berkeliaran di sekitar Ye Chen. Setelah mendengar percakapan mereka, Ye Chen tahu bahwa kedatangan Luo Yan ke sini telah membuat semua orang di dunia Chaos tahu. Ia telah menyelesaikan langkah pertama rencananya, membingungkan publik. Namun, ini akan membuat Luo Yan semakin berbahaya. Kedua orang Lei itu hanyalah dewa tingkat 4 atau 5. Ye Chen tak ragu untuk menembak salah satu dari mereka, dan yang lainnya terluka parah. Ye Chen menginjak orang-orang Nalei dan bertanya, katakan padaku, bagaimana keadaan Luo Yan sekarang?
Siapa kalian? Orang-orang nari panik. Akulah Chaos Celestial Body. Ye Chen tak gentar. Mata orang-orang nari menyipit. Mereka tak menyangka akan bertemu dengan Chaos Celestial Body. Kalian semua mati kali ini. Orang-orang nari menggertakkan gigi. Kalian pasti sudah mati duluan. Ye Chen bergumam dan kemudian kekuatan jiwa itu mengalir keluar dan menuju ke alis orang-orang Nalei. Kekuatan jiwa langsung mengendalikan kesadaran ilahi suku Lei, dan mulai mencari ingatan suku Lei untuk memahami semua situasi. Puff! Kepala suku Lei hancur berkeping-keping dan jiwa mereka hancur. Ye Chen bersentuhan dengan larangan klan Lei dalam jiwa mereka. Selama ia menemukan sesuatu yang tidak seharusnya dicari, jiwa mereka akan otomatis meledak. Namun, Ye Chen masih belajar sesuatu. Kini Luoyan telah menarik perhatian banyak orang. Mereka yang dulu mengepung suku Chaos juga mencari Luoyan kemana-mana, mengancam akan membiarkan Luoyan mati tanpa tempat pemakaman. Namun, belum ada yang menemukan Luoyan, tetapi Luoyan telah menimbulkan masalah bagi beberapa kelompok etnis, menyebabkan kerugian pada sumber daya mineral atau kepentingan lain beberapa kelompok etnis di beberapa benua. Setelah Ye Chen tahu bahwa Luoyan tidak dalam bahaya besar, ia merasa lega dan berkata, aku harus melakukan sesuatu untuk berbagi dengan Luoyan dan mengaduk air dunia Chaos ini. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan ia sudah memperhatikannya. Ye Chen mengetahui sesuatu tentang benua Chaos dalam ingatan orang-orang Nalei, lalu melepaskan Lei Bao dan berkata, Lei Bao, saatnya kau tampil. Lei Bao melihat bahwa ia berada di benua Chaos, dan ia ragu, apa yang kau inginkan dariku? Tambang klan Lei ada di sini. Sekarang pergilah dan hancurkan tambangmu dan bawa semua batu Chaos. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kau ingin aku menghancurkan tambang klan Lei kita sendiri? Rai Pao tampak pucat. Hanya ada dua cara bagimu, atau lakukan apa yang kukatakan, dan yang kedua adalah mati sekarang. Ye Chen berkata dengan dingin. Wajah Lei Bao masih muram. Ia tidak ingin memilih dua jalan ini. Jika ia menghancurkan tambang klan Lei miliknya, bahkan jika ia kembali hidup-hidup, ia akan dihukum berat oleh keluarga Lei. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatakan bagaimana nasibnya. Kau mau pergi atau tidak? Ekspresi Ye Chen lebih acuh tak acuh, bahkan dengan jejak niat membunuh di matanya. Lei Bao melihat niat membunuh Ye Chen yang dingin, dan hatinya bergetar. Ia telah mengenal Ye Chen begitu lama. Ia juga tahu bahwa Ye Chen selalu bisa berkata dan bertindak sesuka hati. Begitu ia benar-benar membuat Ye Chen kesal, beberapa dari mereka akan mati. 10 juta orang tidak ingin mati. Ia harus hidup, karena ia pernah mendapat kabar bahwa dunia telah berubah. Selama ia hidup, ia akan mendapatkan manfaat besar. Inilah mengapa Yuming Knight dan Long Ye lebih suka diperintah oleh Ye Chen daripada mati. Mereka semua ingin hidup, dan hanya dengan hidup mereka dapat memiliki peluang besar. Lei Bao menarik napas dalam-dalam, lalu mengepalkan tinjunya, berjuang dalam hatinya, tetapi akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Ye Chen berkata, jangan main-main, kalau tidak, aku bisa membiarkanmu mati seketika tanpa tempat pemakaman. Lei Bao tahu bahwa hidupnya sepenuhnya ada di tangan Ye Chen. Saat ini, ia tidak akan pernah membahayakan tubuhnya. Aku mengerti. Lei Bao mengangguk, lalu orang-orang lainnya pergi ke tambang. Ye Chen mengikuti di belakang dan tiba di tambang klan Lei. Ye Chen memandangi semua ini dari kejauhan. Tambang klan Lei ini tidak terlalu besar. Namun, karena Luoyan telah membunuh semua orang di sini sebelumnya dan meninggalkan semua usahanya, keluarga Lei telah mengirim banyak orang untuk berjaga di sini dan memobilisasi beberapa budak dari daratan untuk menambang biji. Setelah beberapa orang Lei Bao datang, penanggung jawab tambang segera mengetahuinya dan merasa sangat terkejut. Status Lei Bao tidak rendah, dan mereka memiliki reputasi tinggi di kalangan klan Lei, dan mereka adalah yang terbaik di antara generasi muda. Tuan Lei Bao, mengapa Anda di sini? Apakah Anda tidak mencari daftar dewa? Penanggung jawab tambang segera berkata dengan hormat. Lei Bao berkata, Luoyan kembali dengan daftar dewa. Kami mengejar sampai ke sini. Kami takut Luoyan akan membuat masalah di tambang kami, jadi kami datang ke sini untuk melihat. Tuan Lei Bao, Anda tidak tahu. Luoyan telah datang dan membawa pergi semua budak di negeri yang kacau dan membunuh kita semua di sini. Saya baru saja mengirim mereka ke sini. Penanggung jawab tambang tampak geram. Ini benar-benar membuat Bao Lei marah. Tuan Lei Bao, tolong bicara dalam hati. Tambang bertanggung jawab atas kemanusiaan. Rai Bower mengangguk dan memasuki sebuah istana di dekat tambang. Penanggung jawab tambang tidak berani mengabaikannya. Ia mengadakan perjamuan untuk menghibur Lei Bao dan yang lainnya. Lei Bao juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memabukkan penanggung jawab tambang. Tentu saja, penanggung jawab tambang tidak akan melakukan tindakan pencegahan apapun. Terlebih lagi, jika Lei Bao memintanya minum, ia harus meminumnya. Ketika Lei Bao melihat bahwa waktunya hampir habis, dia memberi isyarat dengan matanya bahwa orang lain dapat melakukan sesuatu tentang hal itu. Lei Bao berdiri, tanpa ragu, dan menamparkan kepala manajer tambang yang sudah mabuk dan linglung. Penanggung jawab tambang tidak menyangka Lei Bao akan melakukan ini, dan kepalanya langsung meledak. Kekuatan penjaga tambang lainnya tidak cukup kuat, dan Lei Bao dan yang lainnya dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya.
Mereka mengumpulkan semua orang Lei ke dalam istana, lalu membunuh semua orang di istana, dan tidak ada satupun dari mereka yang dibebaskan. Ye Chen menatap Lei Bao dan orang-orang lain yang begitu kejam terhadap rakyat mereka sendiri. Matanya berkilat dingin, ia bisa begitu kejam terhadap rakyatnya sendiri. Ia tidak akan pernah bisa tinggal diam. Lei Bao mengumpulkan semua biji keos dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ia berkata, kami telah menyelesaikan tugas. Ye Chen mengumpulkan semua biji keos dan berkata, kau begitu kejam hingga begitu kejam terhadap rakyatmu sendiri. Kami hanya ingin hidup, tidak ada cara lain. Rai Bower, jika kau tidak ingin mati, aku hanya akan mencibir. Hati Rai Bao bergetar dan ia terdiam. Sebenarnya, ia sudah punya rencana sejak lama. Tidak ada satupun warga negara Lei yang tinggal di sini. Ketika saatnya tiba, semua barang di sini akan ditaruh di tubuh Ye Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye Chen meminta semua budak untuk pergi sendiri. Semua budak tidak percaya bahwa mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Satu persatu, mereka dengan cepat meninggalkan benua yang kacau itu. Ye Chen memanggil Longye dan berkata, Lei Bao telah membersihkan sumber daya mineral keluarganya. Kau benar-benar sumber daya mineral bangsa naga. Kau harus pergi dan membersihkannya. Wajah Longye menjadi muram, tetapi seperti Lei Bao, ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti saran Ye Chen untuk memastikan ia bisa bertahan hidup. Setelah menyingkirkan Ye Chen di masa depan, ia akan mendapatkan kesempatan besar di masa depan, lalu terbang ke langit dan membalas dendam lagi. Longye dan orang-orangnya akan menjadi keluarga mereka sendiri. Semua orang di tambang hancur, dan biji itu akan menjadi milik Ye Chen. Malam yang gelap tidak menyingkirkan hal seperti itu dan menghancurkan orang-orangnya sendiri. Ye Chen mendapatkan biji itu seperti bukit, lalu datang ke area terlarang klan Chaos dan mulai memurnikan batu Chaos dengan gila-gilaan. Sebagai benda langit Chaos, tubuhnya seperti gua tanpa dasar, memurnikan semua batu Chaos, tetapi masih belum ada rasa jenuh di tubuhnya. Ye Chen sedikit terkejut. Ketika dia berada di dunia Chaos di alam semesta, dia akan mencapai kejenuhan, tetapi tidak ada situasi seperti itu di sini. Bisakah aku mengatakan bahwa hanya ketika aku kembali ke dunia Chaos, benda langit Chaosku dapat sepenuhnya bersemangat? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, ia melompat ke dalam kolam kekacauan dan terus menyerap ki kekacauan dengan liar. Tubuhnya benar-benar seperti lubang tanpa dasar, mengandung banyak gas kekacauan, tetapi tidak ada respons. Apakah ini kekuatan kekacauan? Ye Chen terkejut, dan kemudian ia merasakan ada kekuatan di dalam tubuhnya yang seolah meledak. Apakah kau akhirnya akan menembus alam roh dan dewa? Ye Chen sedikit bersemangat. Sekeras apapun ia berusaha di dunia kekacauan alam semesta, sulit baginya untuk melangkah keluar dari langkah ini. Sekarang, di dunia kekacauan, semuanya tampak terjadi secara alami. Boom! Tubuh Ye Chen melesat keluar dari kekuatan agung, seluruh kolam kekacauan berguncang, dan gas kekacauan melonjak, dengan momentum yang luar biasa. Ye Chen telah menembus ke tingkat roh, napas seluruh tubuhnya meningkat pesat, dan banyak kemampuan dalam tubuhnya tampaknya terstimulasi sepenuhnya saat ini. Tubuh Ye Chen menyerap ki kekacauan secara mandiri. Setiap pori dan setiap napas memiliki napas kekacauan. Sungguh luar biasa. Ye Chen terus menyerap ki kekacauan dengan liar, dan seluruh tubuhnya diselimuti ki kekacauan. Sungguh luar biasa. Ye Chen keluar dari kolam kekacauan, diselimuti cahaya dan dipenuhi napas kekacauan. Saat ini, ia terinspirasi oleh kemampuan benda langit yang kacau, yang merupakan sebuah terobosan. Sekarang ia tidak perlu lagi menyerap ki kekacauan dengan sengaja. Selama ia bernapas, ki kekacauan akan masuk ke dalam tubuhnya bersama napas. Setiap pori menyerap ki kekacauan dengan ritme pernapasan. Perasaan ini begitu luar biasa sehingga aku bisa menerobos tidurku selama aku bernapas normal setiap hari. Benda langit yang kacau sungguh mengerikan. Tidak heran mereka menjadi konstitusi terkuat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan merasa bersemangat. Namun, tetap saja perlu menyembunyikannya dengan sengaja. Tidak diperbolehkan mengungkapkan identitasnya terlebih dahulu. Jika tidak, semua upaya Luoyan akan sia-sia. Ye Chen berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kemampuan semacam ini. Ia tidak cukup kuat sekarang. Jika ia terungkap terlalu dini, ia akan dikepung oleh benua-benua kuat itu. Pada saat itu, hidupnya akan menyedihkan. Setelah Ye Chen keluar dari kolam kekacauan, ia mulai berjalan di dalam keluarga kekacauan. Ia ingin melihat apakah masih ada yang tersisa di keluarga kekacauan. Mungkin tempat ini telah dilindungi oleh ras lain berkali-kali, tetapi barang-barang milik klan kekacauan tidak dapat diambil oleh orang lain, dan akan selalu ada kelalaian. Ye Chen berjalan melewati reruntuhan dan melihat kehancuran seluruh keluarga kekacauan. Ia dapat membayangkan gambaran tahun itu dalam benaknya. Malam yang gelap, apa yang kamu ketahui tentang perang klan kekacauan pada tahun-tahun itu? Tanya Ye Chen. Malam yang gelap muncul di samping Ye Chen, memandangi tanah kekacauan yang hancur, dan berkata, perang itu sangat tragis pada tahun-tahun itu. Meskipun konon benua-benua itu telah menang, mereka juga kehilangan banyak orang kuat. Harus diakui bahwa keluarga kekacauan memang kuat dan memiliki banyak detail. Hingga saat ini, kami belum menemukan semua detail keluarga kekacauan, tetapi hanya sebagian kecil.
Apa detail keluarga kekacauan? Tanya Ye Chen penasaran. Malam yang gelap berkata, konon keluarga kekacauan memiliki kolam kekacauan, yang isinya adalah gas kekacauan. Kolam kekacauan itu tidak pernah ditemukan. Sepertinya hanya darah klan kekacauan yang tahu di mana letaknya. Namun dalam perang itu, darah klan kekacauan terbunuh. Selain itu, keluarga kekacauan memiliki fondasi penting, yang tidak muncul dalam perang, kata malam yang gelap. Ye Chen tahu tentang kolam kekacauan, tetapi ada rahasia lain yang tidak jelas, yaitu, apa informasi di dalamnya. Konon itu adalah tubuh dari benda langit setengah kekacauan. Kata Dark Knight, tubuh dari setengah Chaos Body. Ye Chen tertegun sejenak. Dark Knight berkata, ya, hanya setengah. Tapi meskipun setengah tubuh, itu sangat berharga. Semua ras ingin menemukan setengah tubuh itu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menemukannya. Apa gunanya setengah tubuh itu? Tanya Ye Chen. Benda langit Chaos adalah konstitusi terkuat di dunia Chaos. Bahkan jika sebuah benda langit Chaos mati dan hanya setetes darah yang tersisa, ia dapat dengan mudah menghancurkan ras yang kuat dengan kekuatan besar. Kata Dark Knight, sangat mengerikan. Ye Chen terkejut. Nether Knight mengangguk dan berkata, itulah sebabnya setelah mengetahui bahwa klan Chaos memiliki benda langit Chaos, semua ras utama akan bersatu untuk menghancurkan klan Chaos. Setelah benda langit Chaos selesai, ia benar-benar tak terkalahkan. Kalian benar-benar terkutuk. Ye Chen berkata dengan marah.